wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Rismianti Borton kembali menyapa Anda dalam program Gagasan. Pemirsa, seperti biasa saya akan menghadirkan bintang tamu untuk berdiskusi tentang banyak hal menarik yang tentu sangat edukatif bagi masyarakat. Dalam tema kali ini pemirsa, saya datang jauh dari Bandar Lampung menuju Kabupaten Waikanan. Salah satu kabupaten yang bagi saya selalu menarik, baik dari segi topografi, iklim politik, kultur, dan masih banyak lagi. Ada banyak hal yang bisa dieksplor dari Waikanan. Salah satunya adalah bagaimana sinergitas dalam upaya memajukan Kabupaten Waikanan di tengah pandemi. Ketika kita berbicara tentang pandemi, kita tidak hanya berbicara tentang persoalan kesehatan, tapi ada banyak dampak yang bisa diakibatkan dengan adanya pandemi. Salah satunya adalah ekonomi. Ketika kita berbicara ekonomi, maka kita harus memikirkan bagaimana kebijakan yang terbaik agar masyarakat yang terdampak pandemi tidak hanya merasakan dampak kesehatannya, tapi secara ekonomi juga bisa kembali pulih. Saya kira kita tidak hanya membebankan ini kepada satu sektor saja, tapi semua sektor pemerintahan harus bahu-membahu membuat kebijakan strategis untuk meningkatkan kembali ekonomi rakyat. Hari ini pemirsa, saya ditemani oleh 3 narasumber yang akan berbincang bersama kita, bicarakan bagaimana konsep strategis untuk memajukan Kabupaten Waikanan meski hari ini kita tengah menjerit karena pandemi. Saya akan menyapa satu persatu narasumber saya. Yang di sebelah kanan saya ada Letkol Anak Agung Gede Rama. Selamat malam Pak Dandim. Beliau adalah Komandan Kodim 0427 Kabupaten Waikanan, yang hari ini juga akan berbicara bersama dengan masyarakat di Kabupaten Waikanan juga di Provinsi Lampung tentang bagaimana upaya strategis ke depan untuk bisa memajukan Kabupaten Waikanan meski kita berada di situasi pandemi. Selanjutnya saya akan menyapa ada Dr. Andes Rinaldi, beliau adalah Kadis UMKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Waikanan. Selamat malam Pak Kadis. Selamat malam. Dan selanjutnya ada Bapak Taufik Hidayatno, beliau juga adalah Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan. Selamat malam Pak Kadis. 3 narasumber saya ini pemirsa akan berbicara tentang 1 dan 2 hal penting tentang bagaimana membangun Kabupaten Waikanan. Saya pikir ada banyak PR besar yang bisa dilakukan oleh stakeholder terkait tentang bagaimana membangun Kabupaten Waikanan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tersebut memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dan hari ini ketika kita berbicara tentang pandemi pemirsa, tentu yang terbaik adalah kebijakan strategis apa yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat di tengah pandemi. Hari ini tentu rakyat tidak hanya menunggu bagaimana bantuan-bantuan itu didistribusikan, tetapi rakyat juga penting menunggu bagaimana kebijakan yang berjangka panjang ini juga diberikan oleh pemerintah. Saya akan bertanya pertanyaan ini kepada 3 narasumber saya. Ada Pak Dandim, kemudian Pak Kadis UMKM dan juga Pak Kadis Pora. Bagaimana hari ini kebijakan strategis Pak Dandim sendiri untuk menjaga stabilitas masyarakat, agar masyarakat tetap bisa berekonomi nih dalam situasi ini, tapi juga tidak menimbulkan klaster baru. Tapi juga kebijakan ini juga bisa mendorong upaya masyarakat untuk bisa kembali bernafas walaupun hari ini situasi yang begitu sulit terdampak dari pandemi. Silakan Pak Dandim. Baik, terima kasih Mbak ya. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Saya di sini selaku Komandan Kodim, tadi disampaikan oleh Mbak tadi berdasarkan misalnya kebijakan strategis terkait masalah pandemi COVID-19. Kalau berbicara masalah pandemi COVID-19 ini sebenarnya bukan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saja. Betul. Ini adalah semua negara hari ini semua terdampak. negara mengalami yang sama. Tapi sejauh ini pemerintah dalam hal ini khususnya di Kabupaten Waikanan sudah berupaya cukup maksimal untuk menekan peredaran COVID-19 ini agar tidak beredar kemana-mana. Kami di sini selaku Kodim bersama instansi lainnya baik pemerintah daerah, kepolisian, dinas kesehatan dan seluruh aparatur masyarakat yang ada di sini bersama-sama kita bekerja untuk menekan laju pertumbuhan atau penyebaran COVID-19. Baik. Memang masalah ini bukan masalah pemerintah saja, tapi kami mengajak seluruh masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesadarannya. Karena yang menjadi sadarnya agak susah. Betul. Nah, banyak sekali media sosial saat ini sudah membuat opini-opini yang kadang-kadang belum bisa dipertanggungjawabkan. Opini apa yang dimaksud Pak Kadis? Opini masalahnya misalnya kayak di vaksin.
Baik. Begitu divaksin, Mendistorsi fungsi utama vaksin, fungsi utama seperti itu, vaksin, dan seperti mencoba mempropaganda begitu. mau propaganda, padahal seperti kita ketahui bersama, manfaat vaksin sangat luar biasa sampai saat ini. Ya, sampai saat ini khususnya di Indonesia bisa menekan, ya, Baik. bisa menekan betul laju pertumbuhan COVID-19. Mungkin itu, Mbak. Baik, lalu kita tentu hampir semua daerah ini hari ini dikhawatirkan dengan satu varian baru. Ada varian Omicron yang juga hari ini akan mengancam. Beberapa penelitian ada statement yang mengatakan bahwa mungkin akan ada peningkatan di bulan Maret atau dan sebagainya lah. Saya kira hal-hal semacam itu wajar saja. Tetapi ini juga tentu bisa menjadi warning bagi aparatur sendiri yang hari ini juga masuk dalam satuan gugus tugas dalam penanggulangan COVID-19. Apa yang dipersiapkan ke depan? Ya, tentunya kita perlu waspada, tapi juga bukan berarti kita harus takut menghadapi semacam ini. Tentunya berbagai macam upaya, berbagai macam usaha kita lakukan untuk menekan agar pertumbuhan kasus yang baru ini, Omicron ini tidak berkembang khususnya di Kabupaten Waikanan. Baik. Kita menyiapkan semua sarana prasarana, kegiatan-kegiatan yang menyangkut protokol kesehatan. Kita berupaya untuk menekan kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat, mematuhi protokol 3M terutama ya, memakai masker, mencuci tangan dan juga yang lain-lainnya itu dengan harapan ya tidak menyebar. Baik. Seperti itu, Mbak. Pak Dandim, kita tahu bahwa sektor wisata ini adalah salah satu sektor yang sangat efektif menunjang ekonomi masyarakat, tetapi juga efektif menimbulkan keramaian. Bagaimana pola yang dilakukan oleh aparatur dalam hal ini Kodim sendiri untuk bisa menekan angka klaster itu sendiri tapi tetap memberikan akses kepada masyarakat untuk berekonomi? Ya, memang untuk di sektor pariwisata ya sama, bukan hanya di Waikanan saja ya, Betul. khususnya di wilayah-wilayah lain memang sangat berdampak luar biasa terkait masalah ekonomi. Sekarang kita bagaimana menyikapi hal itu dengan bijak dan baik. Memang salah satu upaya mungkin kita membatasi adanya kerumunan-kerumunan. Kita mengambil langkah-langkah yang mungkin yang sifatnya sudah terlalu ramai, ya mungkin kita batasi. Baik. Artinya patroli dan pengawasan itu tetap dilakukan secara ketat. Patroli dan pengawasan tetap. Kami bersama stakeholder yang lain, baik pemerintah daerah, dinas kesehatan, dari pihak kepolisian, kami bersama-sama selalu turun ke lapangan menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Ya, terutama ya kita pergencarlah agar seluruh masyarakat di Kabupaten Waikanan ini sudah divaksin. Baik. Ya, sudah divaksin. Sudah berapa persentase untuk di Kabupaten Waikanan sendiri untuk penerapan vaksin? Untuk di Waikanan sendiri sampai dengan saat ini informasi sudah hampir 80% untuk dosis 1 dan dosis 2. Okay. Untuk yang ketiga booster ini baru dalam proses, nanti kita tinggal menunggu saja dari kebijakan pusat. Baik, terima kasih Pak Dandim. Saya ke Pak Kadis UMKM sendiri. Masih dengan pertanyaan yang sama Pak Kadis, apa saja kebijakan strategis yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan ekonomi rakyat? Saya pikir UMKM adalah salah satu sektor soko ekonomi yang juga kuat, yang bisa menopang bagaimana ekonomi masyarakat, walaupun hari ini kita digempur oleh situasi pandemi. Ya baik, terima kasih. Pandemi ini apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi memang luar biasa berdampaknya. Tapi stimulus yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, itu untuk menopang supaya pelaku-pelaku UMKM ini tetap bisa hidup, bisa berjalan, telah dilakukan sedemikian rupa. Yang pertama, bahwa pemerintah pusat sudah mengucurkan dana berdasarkan usulan kita Ibu, bahwa ada 24.000 UMKM yang dibantu stimulus itu 2.400.000 masing-masing UMKM-nya. Baik. Ada berapa UMKM yang hari ini di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM? Nah, kalau UMKM kita ini sekarang Bu, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah, kalau dulu kan memang UMKM itu yang dinamakan mikro, kita masih berfokus dengan yang mikronya Bu, belum meningkat yang kecilnya, kita masih bicara yang mikronya. Mikro itu kalau dalam Undang-Undang Koperasi yang dulu, bahwa usaha yang di bawah 50 juta itu masuk kategori mikro. Betul. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, bahwa mikro itu
di bawah 1 miliar. Nah bisa dibayangkan, Ibu kalau udah keliling-keliling di Waikanan ini, Pak Dandim ya, Pak Kadis, itu hampir dikatakan kalau di bawah 1 M, saya tidak bisa bayangkan puluhan ribu UMKM yang ada di Kabupaten Waikanan ya. ini. Nah tetapi berdasarkan usulan BPUM kemarin, bantuan dari pemerintah pusat, kita sudah usulkan 31.000 UMKM dan kita mendapat bantuan gelombang pertama 24.000 UMKM dengan nilai 2,4 juta. Kemudian gelombang kedua masih dari pemerintah pusat juga 1,2 juta untuk 14.000 UMKM. Semua jenis UMKM. Semua jenis UMKM yang kita usulkan. Baik. Dengan berpatokan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, jadi semua yang di bawah 1 miliar itu kita masukkan semua Bu ke sana. Baik. Nah, alhamdulillah dari pemerintah pusat dapat yang pertama 24.000, kemudian 14.000 dan pemerintah daerah membantu 600 UMKM. Sampai hari ini sudah ada 600 UMKM yang dibantu oleh pemerintah. Itu untuk 2021 dan 2020. Itu untuk akses permodalan Pak Kadis? Itu stimulus saja, stimulus semua mereka bisa bergerak lah, usaha-usaha yang seperti yang kita pajang seperti ini, jangan sampai dia dengan pandemi ini dia bisa mati atau tidak bisa produksi lebih lanjut lah, kira seperti itu. Baik, salah satu hal yang menurut saya juga penting adalah kehadiran pemerintah di sektor UMKM itu tidak hanya dalam akses permodalan, tapi juga memastikan pasar. Apa saja kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan sendiri untuk memastikan pasar bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Waikanan ini juga terfasilitasi secara pasar sehingga mereka bisa memasarkan produknya dan bisa mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Nah, jadi memang kendala utama ini ya, kalau kita bisa bicara jujur, kendala utama ini adalah bagaimana pemasarannya, Bu. Bupati sudah menyiapkan gedung ini. Gedung ini memang sudah kita buat brandnya Pusat Oleh-oleh Waikanan. Jadi semua produk-produk UMKM ini kita tampung di sini, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Jadi produk mereka dijual 10.000, sampai di sini juga kita jual 10.000. Kos-kos yang lain akibat penjualan listrik segala macam, dinas koperasi yang menanggungnya. Nah kemudian kami juga ada strategi baru, strategi yang baru kita mulai adalah jemput bola bunyinya Bu. Ini di Waikanan ini kalau Ibu lihat jual-jualan yang seperti ini, dia kesini tuh kalau naik ojek sudah hampir pasti Pak Dandim 100.000, 150.000 dia harus keluar duit. Nah jadi kami punya kebijakan nanti setiap minggu kami ada yang jemput bola ke kecamatan. Baik. Jadi mereka kumpul di kecamatan, kami datang ke kecamatan, kami ambil produk-produknya, kami bawa ke sini, dijual di sini, nanti hasilnya kita kirim. Nah kalau kirim itu sudah gampang lah ya, kita bisa lewat internet banking atau segala macam. Baik. Itu salah satu strategi kita untuk pemasarannya. Nah kemudian juga hal-hal yang lain, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak Bupati, kita minta tolong mengendorse itu. Ya dunia sekarang ini kan ya lewat dunia internet itulah Bu, bisa melakukan menjual produk-produk UMKM itu. Baik, kalau misalkan produknya dalam bentuk kemasan mungkin ini akan lebih memudahkan dalam proses pasar. Saya kira di Waikanan juga tidak hanya ada produk kemasan, tapi juga ada beberapa sektor UMKM lain, misal seperti kafe dan sebagainya, yang atau mungkin juga produk makanan rumahan. Apakah ini juga masuk dalam fokus pemerintah Kabupaten Waikanan dalam upaya meningkatkan sektor UMKM? Ya, jadi kalau yang untuk di pusat oleh-oleh ini yang kami jual, yang kami pajang adalah produk-produk yang masih tahan lama. Nah ada juga UMKM kita ini yang bergerak di bidang kue. Kalau kue ini kan kalau dia masak pagi siang harus habis. Betul. Sampai Sampai besok dia nggak bisa kemakan lagi. Nah kami menghimbau untuk seluruh aparat melalui bupati, misalnya baik dari kecamatan, dari baik kampung. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan rapat-rapat untuk kecamatan ini, tolong nanti belinya di UMKM yang ini gitu. Jadi sebatas itu Bu, kalau yang untuk makanan-makanan yang memang harus cepat habis gitu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya ke Pak Kadis Pora.
Masih dengan pertanyaan yang sama Pak Kadis. Saya pikir sektor Dinas Pemuda dan Olahraga juga salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi. Salah satunya adalah refocusing anggaran di tengah situasi di mana atlet juga butuh banyak asupan finansial untuk bisa meningkatkan skill dan juga kemampuan. Saya pikir kebijakan strategis juga penting untuk dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mengatasi situasi ini. Saya ingin bertanya bagaimana kebijakan strategis yang sudah dilakukan oleh Dispora hari ini. Ya, terima kasih. Terkait dengan strategi bagaimana Kabupaten Waikanan berupaya mendorong agar atlet-atlet tetap berprestasi walaupun di masa pandemi. Ini upaya yang kita lakukan juga lewat kebijakan dari pimpinan kita juga dan rekan-rekan kita dari KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Waikanan. Kita berupaya mendorong cabang-cabang olahraga yang punya potensi prestasi. Apa saja yang hari ini unggul, cabang olahraga yang menurut Pak Kadis unggul untuk di Kabupaten Waikanan? Ya, ini untuk karate itu kita masih unggul. Ini sudah sampai kita juara nasional juga. Dan termasuk juga yang lain-lain baik poli dan lain sebagainya. Ini terus kita dorong. Termasuk juga pencaksilat. Kita punya cabur-cabur yang punya potensi atlet yang berprestasi dan alhamdulillah untuk tahun ini kita berkolaborasi dengan KONI yang pasti kita mendorong agar kegiatan ke depan tahun ini tepatnya kita ada Pekan Olahraga Provinsi dan kita sudah persiapkan terkait dengan support untuk para atlet kita. Insya Allah cukup dan mudah-mudahan bisa mendorong atlet kita menjadi lebih semangat untuk lebih berprestasi. Baik, ini menarik bahwa kemarin Desember kemarin ya Pak Kadis, Waikanan dipilih sebagai salah satu daerah yang mumpuni, yang memenuhi kriteria untuk jadi tempat tuan rumah kejuaraan nasional Arung Jeram. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik bagi Kabupaten Waikanan selain secara geografis dan juga topografis. Artinya Kabupaten Waikanan memiliki satu tempat yang potensial, yang memenuhi syarat bahkan untuk kejuaraan nasional Arung Jeram. Ini bisa menjadi peluang bagus untuk Waikanan, selain juga membuka sektor-sektor usaha lain di situ, kemudian juga ini bisa dimanfaatkan juga untuk Kabupaten Waikanan. Kita sudah punya tempatnya, kita sudah punya fasilitasnya. Bagaimana tinggal memicu adrenalin kita untuk menggali lagi, meningkatkan minat kepada masyarakat untuk berlatih Arung Jeram atau menjadi atlet Arung Jeram. Apakah ini juga sempat dilakukan pasca kemarin Kabupaten Waikanan sudah dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam Kejurnas Arung Jeram? Ya baik, memang kemarin kita di bulan Desember kita ada kegiatan kejuaraan nasional Arung Jeram dan alhamdulillah ini dapat berjalan dengan baik dan termasuk juga kita Waikanan juga mengirimkan atlet sebagai peserta dan memang kabupaten kita ini Waikanan ini punya potensi alam yang mendukung untuk cabang olahraga Arung Jeram dan sampai saat ini kita pun sudah ada caburnya cabang olahraga ini lagi kita dorong. Federasi Arung Jeram Indonesia khusus Kabupaten Waikanan ini sudah terbentuk dan dalam waktu dekat juga kita akan berkolaborasi dengan PPPD kita. Baik. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan sehingga nanti ini juga punya manfaat lebih dari hanya sekedar kita Arung Jeram. Baik. Gitu. Tapi kalau dilihat dari potensi kita sudah punya, tapi kalau dilihat dari minat masyarakat, khususnya pemuda-pemuda, mungkin anak-anak muda calon generasi bangsa di Kabupaten Waikanan sendiri, apakah mereka juga punya minat yang tinggi terhadap Arung Jeram? Iya, ini sebagian besar karena kemarin kita sudah jadi tuan rumah, beberapa kampung ataupun desa di Waikanan yang punya potensi sumber air, sungai yang cukup, yang bisa dipakai untuk Arung Jeram, ini mereka sudah berkomunikasi dengan kita dan minta mereka dibina. Mereka minta kita membina mereka. Alhamdulillah kemarin sudah dilakukan ada beberapa kampung ataupun desa sudah kita berikan bimbingan untuk bisa mendorong supaya di kampung tersebut, di desa tersebut bisa berkembang olahraga Arung Jeram.
Tapi minat masyarakat untuk atlet, untuk menjadi atlet arung jeramnya sendiri, apakah ini juga dipancing oleh pemerintah sendiri dengan mungkin meningkatkan, menjaga komunitas, membentuk komunitas-komunitas mungkin. Biasanya kan dimulai dengan komunitas-komunitas pecinta arung jeram misalkan, kemudian itu bertransformasi menjadi atlet. Apakah ini sudah mulai bermunculan di Kabupaten Waikanan pasca kegiatan kemarin? Ya, alhamdulillah kita kemarin bukan hanya arung jeram saja, tapi juga potensi olahraga lain yang memang warga banyak juga meminati. Untuk arung jeram khususnya memang sudah kita buka kesempatan buat para pemuda-pemuda yang ada di tingkat kampung, tingkat desa, untuk sama mereka bisa melihat, bisa mengikuti terkait dengan pelatihan arung jeram bagi kampung-kampung yang memang ada potensi sungai yang cukup baik untuk tempat pelaksana arung jeram. Baik, jadi Betul. masyarakat juga sudah mulai dibina Iya. agar mereka juga punya minat dan ketertarikan terhadap cabang olahraga tersebut. Karena bagi saya pemirsa, potensi alam yang sudah dimiliki oleh Waikanan akan sayang ketika tidak dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Karena dari sekian banyak kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, Waikanan yang terpilih, artinya Waikanan yang memenuhi syarat untuk itu. Karena saya pikir ketika ini dimaksimalkan dengan baik, ada banyak potensi lain, salah satunya adalah potensi sektor usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tapi yang jelas, Pak Dandim harus bertanggung jawab menjaga agar itu tidak menjadi klaster. Itulah pentingnya sinergitas pemirsa, karena hari ini masyarakat harus tetap berekonomi ketika mereka ingin tetap hidup. Tetapi kita juga harus berpikir rasional, bagaimana pandemi ini cepat berlalu. Yang tentu saja berekonomi tetap harus berjalan, tapi menjaga ketat protokol kesehatan juga harus tetap dilakukan. Nah, dalam situasi ini Pak Dandim, mungkin kita tidak tahu kapan akan berakhir situasi pandemi ini. Apa saja planning project ke depan bagi aparatur? Hari ini adalah Kodim sendiri, Kodim 0427 Waikanan dalam menyambut situasi ini. Kita tidak pernah tahu akan ada gelombang apa saja ke depan. Saya pikir set plan itu penting. Bagaimana situasi ke depan? Terima kasih Mbak. Jadi kita melihat apa yang menjadi set plan kita ke depan, kita ini kan mengacu kepada pemerintah pusat. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami di daerah pun berusaha untuk meneruskan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Tetapi tentunya kita melihat juga situasi dan kondisi di wilayah daerah ini kan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya di wilayah Papua, di wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera itu pasti memiliki karakteristik Culture yang berbeda-beda. Culture yang berbeda-beda tiap daerah. Nah, khususnya di Kabupaten Waikanan ini kita menyesuaikan dengan culture dan budaya yang ada di Waikanan. Sejauh ini saya waktu menjabat sebagai Komandan Kodim, masyarakat di sini cukup bisa diajak secara kekeluargaan, diayomi, Cukup kooperatif ya. kooperatif. Tapi masih ada juga yang ibaratnya agak susah-susah itu ya wajar lah. Baik, apa tantangan terberat dalam penerapan prokes mungkin dalam upaya untuk tetap menjaga stabilitas tersebut? Yang paling berat ini ya ini meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Kadang kalau begitu ada aparat baru mereka Karena takut disuruh ngapal Pancasila kan. Gitu. Begitu sudah tidak ada ya kembali lagi seperti semula. Baik. Jadi ibaratnya ya saling mencari-cari ya kucing dan tikus lah seperti itu. Betul. Tapi harapan kami tidak seperti itu ya. Kita mulai dari kesadaran diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, dan sampai ke atasnya lagi. Baik, lalu di Kabupaten Waikanan kan kita lihat beberapa kali grafik naik turun juga ya terkait dengan status pandemi sendiri, kadang hijau, kemudian turun naik lagi menjadi kuning, kemudian merah, kemudian kuning lagi. Saya pikir ini juga patut diapresiasi pemirsa bagaimana pemerintah dan juga satuan gugus tugas dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 di Kabupaten Waikanan. Meskipun orang berpikir mungkin Waikanan jauh dari ibu kota, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa Waikanan juga menjadi salah satu arus mudik bolak-balik dari beberapa provinsi di luar ini, di luar Kabupaten Waikanan. Kita berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan ya, dan ini juga menjadi potensi bagaimana penularan dari provinsi lain. Saya kira ini patut diapresiasi juga. Nah, dalam upaya menjaga status agar tetap menjadi zona hijau, bagaimana koordinasi dengan Dinas Kesehatan, bagaimana koordinasi dengan kepolisian, kemudian juga satuan gugus tugas lain seperti Badan Penanggulangan Bencana dan sebagainya yang dilakukan oleh Kodim sendiri hari ini? Kami Kodim serta dengan stakeholder yang lain baik
dinas kesehatan, kemudian kepolisian, kemudian dari pemerintah daerah juga kami sering melaksanakan forum diskusi. Kita mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Kenapa kita belajar dari daerah lain? Kenapa di sana bisa lebih tinggi? Bagaimana cara penjagaannya? Nah, kita terapkan juga di sini. Kita selalu mempertahankan bagaimana wilayah di Waikanan ini level 1 terus, bila perlu hijau terus, jangan sampai naik ke level berikutnya. Nah, baru-baru ini memang sudah dideteksi lagi ada COVID-19 di Waikanan sini, mungkin sekitar ada 2-3 orang ya. Nah, ini kami dari pihak Kodim beserta Polres beserta dengan Dinas Kesehatan melaksanakan tindakan 3T, mulai dari tracking, testing, sampai dengan treatment. Diharapkan dengan kita misalnya dari sumber yang kita ketahui terjangkit COVID ini, kita tracking kemana-mana saja yang bersangkutan ini. Setelah di testing kita treatment, kita isolasi dan memberikan pengobatan biar segera sembuh dan tidak menular ke tempat yang lain. Baik. Seperti itu. Di beberapa daerah, salah satunya di Kota Bandar Lampung sudah mulai diterapkan jam malam dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19. Jam 10 malam dibatasi. Apakah hal ini juga diberlakukan untuk di Kabupaten Waikanan? Seperti saya sampaikan lagi tadi bahwa tingkat level di tiap daerah itu berbeda-beda. Saat ini untuk di wilayah Waikanan sini masih level 1. Memang sudah ada diatur dalam Inmendagri bahwa level 1 itu seperti apa pemberlakuannya. Ya. Apabila nanti kita melihat status dan kita yang lebih paham situasi di Waikanan seperti ini. Apabila sudah dikirakan sudah mulai cenderung mengarah yang lebih tingkat jika sudah levelnya, ada tanda-tanda. Tanda-tanda ya kita bersama-sama untuk membatasi. Baik. Tetapi walaupun Tapi situasi ini masih aman untuk tidak memberlakukan jam malam. ini kami usahakan tetap melaksanakan broadcast itu harus tetap dilaksanakan. Baik. Kumpul-kumpul rame-rame kita berusaha untuk menghindari. Tapi untuk jam malam belum diberlakukan ya. Untuk jam malam pun sebenarnya sudah berlaku sih. Di sini di Waikanan jam 9 aja udah sepi Pak ya. Secara mandiri ya. Secara mandiri. Secara mandiri baik. Di sini Secara kalau mandiri. klaster-klasternya yang paling banyak acara klaster pesta. Pesta-pesta. Baik, Kalau itu yang misalnya agak sedikit sulit untuk dihindari ya. Sudah dihindari. Itu yang kita berusaha untuk menekankan kepada yang mengadakan pesta itu tetap jaga protokol kesehatan. Baik, jadi sektor usaha seperti minimarket, kemudian kafe, atau sektor usaha lain ini tidak terpengaruh ya dalam situasi hari ini untuk ketentuan buka dan tutupnya ya. Sampai dengan saat ini tidak terpengaruh, karena di sini titik keramaian pun paling ramai ya pasar pun pagi menjelang siang, tidak ada sampai malam. Baik. Ini itu, Mbak. Saya pikir melihat apa yang disampaikan oleh Pak Dandim barusan, saya sedikit melihat bagaimana situasi di Kabupaten Waikanan hari ini. Wajar ketika misalkan kemudian sektor UMKM ini sedikit merasa kesulitan untuk mengakses pasar. Karena hari ini tantangannya adalah bagaimana sektor usaha ini bisa hidup ketika minat masyarakat untuk keluar, kemudian bepergian atau kemudian nongkrong di satu tempat, karena sektor UMKM ini tidak hanya mereka yang mengemas produk makanannya saja, tapi sektor UMKM juga kalau misalkan tadi mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, ketika sektor usahanya di bawah angka 1 miliar, berarti itu masuk dalam UMKM. Nah hari ini ada banyak sektor bisnis lain seperti kafe, warung dan sebagainya yang kemudian nominalnya usahanya di bawah 1 miliar. Yang ini juga saya pikir bisa menjadi PR. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor ini juga bisa hidup? Jadi ada strategi-strategi atau kiat-kiat yang memang sudah kita persiapkan ke depan ini. Yang pertama, Pak Bupati sendiri telah menginstruksikan kepada kami beberapa minggu yang lalu, kami sudah dirapatkan seluruh OPD yang berkaitan dengan UMKM. Jadi seluruh OPD ini tidak hanya menjadi tanggung jawab saya selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM saja. Jadi seluruh OPD yang 34 OPD ini disuruh untuk bergerak juga untuk bagaimana menghidupkan UMKM ini dengan cara dan kegiatan masing-masing sektornya. Contoh misalnya Pak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga ini dia punya kegiatan yaitu Sunmori. Okay. Jadi setiap hari Minggu itu di Baradatu nanti bisa dilihat, khusus hari Minggu itu Car Free Day tidak boleh ada yang lewat, mereka gelar UMKM di situ.
Nah, itu sudah ada beberapa titik ya Pak Kadis ya. Oke. Nah, ini yang dari Kadis Pariwisata dan Pemuda Olahraga. Nah, dari dinas-dinas yang lain juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik. Nah, khusus untuk kami sendiri bahwa saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang ada di bawah saya bahwa dalam 1 minggu itu kita minimal membina 10 UMKM. Dan alhamdulillah dari Januari sampai sekarang kami sudah mendapatkan 50 UMKM binaan kami. Yang betul-betul ya bukan kita datang sehelo nanya basa-basi, tidak. Kita tanyakan hal-hal yang memang berkaitan sama apa kendala, apa hal-hal yang menjadi kendala lah selama ini. Dan berita gembira juga ini bahwa di ADD kita ini Pak Dandim, ini perlu diketahui juga, nanti bisa disebarkan bahwa anggaran dana desa itu 20% dari masing-masing anggaran itu dialokasikan untuk pembinaan dan peningkatan UMKM Baik, di masing-masing desa tersebut di ya. masing-masing desa. Jadi kalau di desa itu dia ada 1 miliar, berarti di desa itu, di kampung itu ada jatah 200 juta Baik. untuk meningkatkan UMKM. Nah, ini memang berita gembira Baik. buat kita semua. Tetapi memang bukan 200 itu langsung diserahkan kepada Betul. ini, tidak. Ini juga penting juga Pak Kadis, proses realisasinya harus diawasi juga dengan ketat. Nah itu. Nah, tapi kalau sudah ada payungnya, ya kita sudah bisa masuk. Betul. Tapi kalau payungnya juga sudah nggak ada, ya kita nggak bisa masuk. Nah, itu langkah-langkah yang memang sudah kita upayakan. Dan ini jujur saja ini Bu Dandim ini juga memang pegiat UMKM. Baik. Jadi ya kita pakai mohon izin ini Pak Dandim, nama besar Pak Dandim kan kita pakai karena di kampung-kampung ini Bu, kalau Bu Dandim aja makan beginian, insya Allah yang lain ikut. Nah ini Baik. versi kampungnya nih. Jadi kira-kira itu nanti kita coba support semua, Pak Dandim, nanti ada Pak Kapolres, ada Pak Kejari, Bupati, Wakil Sekda. Nanti kita upayakan untuk mengarah itu. Itu mungkin sebagian langkah-langkah yang memang telah kami susun untuk 2022 ini. Di samping memang juga ada dana-dana khusus yang disediakan oleh Pemda untuk kami yang memang langsung pembinaan-pembinaan ke UMKM. Pikir itu, Bu. Baik, ini menarik pemirsa, mengingat bagaimana kebijakan ini penting untuk dilakukan agar bisa mengcover persoalan-persoalan tadi. Karena hari ini yang menjadi persoalan bagi UMKM ini bukan hanya sektor permodalan saja, tapi bagaimana memastikan pasar bagi produk yang mereka lakukan, bagi produk yang mereka hasilkan. Dan ini menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Bagaimana memastikan akses pasar itu diterima oleh masyarakat. Jadi jangan hanya memberikan modal tapi juga memastikan pasarnya. Itu hal yang penting. Ini 2 hal yang penting. Sektor hulu dan hilirnya juga penting. Hari ini banyak sekali sebenarnya sektor UMKM yang sebenarnya bisa berkembang dengan pesat tapi kemudian terhambat karena sektor permodalan. Tapi kemudian ada juga beberapa UMKM yang kemudian memiliki modal tetapi yang terhambat dengan sektor pasarnya. Disinilah kehadiran pemerintah diperlukan untuk menjamin 2 hal tadi, sektor hulu dan sektor hilirnya. Baik, saya ke Pak Kadispora. Hari ini saya kira kegiatan-kegiatan pemuda khususnya di Kabupaten Waikanan juga menjadi salah satu tolak ukur bagaimana majunya kabupaten ini. Apa saja mungkin Pak Kadis yang coba untuk dijadikan stimulan untuk membangun aktivitas-aktivitas pemuda yang positif di Kabupaten Waikanan? Ya, jadi kalau terima kasih. Ini kita terkait aktivitas pemuda yang pasti kita sesuai dengan tema kita hari ini, peningkatan ekonomi. Jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Kadis Koperasi, memang dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ini bukan hanya sektor UMKM, bukan hanya menjadi beban satu dinas saja, dinas koperasi UMKM, tapi juga menjadi beban semua OPD, organisasi perangkat daerah kita di Waikanan. Dan salah satu upaya kita, terutama dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, ini kita berupaya mendorong bahwa di semua desa ataupun kampung, termasuk juga kelurahan di Waikanan, ini terbentuk kelompok sadar wisata, ya, Pokdarus namanya. Ini isinya para pemuda, termasuk juga wirausaha pemuda yang pemula juga tergabung di sana.
Artinya apa? Fungsi mereka bukan hanya mendorong pertumbuhan ataupun pengembangan sektor pariwisata, tapi juga mendorong tumbuhnya sektor UMKM yang ada di semua wilayah kita. Dan mereka juga bertugas mendorong munculnya ekonomi kreatif, termasuk juga pasar kreatif yang tadi disampaikan. Jadi melalui pasar kreatif tersebut, seperti ada Sunday morning, kulineri, kemudian dan lain sebagainya, ada beberapa titik kita yang sudah ada. Semua UMKM ini didorong, UMKM terutama UMKM tadi, industri rumah tangga, industri kecil rumah tangga, jajanan kue segala macam itu bisa dipasarkan di sana. Jadi tugas Pokdarus juga membuat pasarnya, membuat pasar sehingga para UMKM ini bisa menjajakan ataupun memasarkan produk hasil olahannya. Baik. Itu strategi kita yang pertama. Yang kedua, kita juga berkolaborasi juga yang pasti dengan dinas-dinas lain juga, dinas koperasi dan semuanya. Ini kita berupaya membina UMKM yang terkait dengan wisata. Sehingga UMKM yang ada di tempat wisata ini bisa berkembang, bisa mampu bertahan, termasuk juga terkait dengan permodalan juga lagi kita coba kolaborasi yang pasti, berkolaborasi dengan koperasi, dengan perizinan, sehingga mereka diberikan kemudahan untuk berupaya di masa pandemi. Itu yang kita upayakan saat ini. Baik, terima kasih Pak Kadis. Terakhir ke Pak Dandim. Apa yang menjadi harapan ke depan untuk Kabupaten Waikanan di tengah situasi pandemi, di tengah persoalan yang juga menjadi efek domino dari adanya pandemi ini juga terus bermunculan di Kabupaten Waikanan tentunya? Harapan kami tentunya bahwa situasi pandemi COVID ini memang tidak boleh dianggap remeh dan juga tidak boleh terlalu ditakutkan. Kita Biasa saja, seperti biasa itu. saja, tetapi tetap kita prokes tetap dilaksanakan. Dalam hal ini kita melihat pemerintah juga berpikir, ya di satu sisi masyarakat Indonesia semua harus sehat. Di satu sisi juga perekonomian juga harus tumbuh berkembang. Ini menjadi suatu dilema yang ibaratnya saling bertolak belakang. Kesehatan kita utamakan tapi ekonomi berkurang. Ekonomi kita utamakan tapi kesehatan masyarakat berkurang. Memang ini masalah ini memang sangat-sangat kompleks ya, sangat dinamikanya sangat tinggi sehingga kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah sampai dengan saat ini yaitu bagaimana masyarakat itu sehat dan ekonomi juga ikut bertumbuh. Baik. Seperti kita ketahui dari Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tingkat pertumbuhan bangsa kita Indonesia ini sudah ada peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya kita berharap ke depan semoga saja pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, cepat tidak ada muncul lagi varian-varian baru lah. Kemarin udah COVID-19, varian Delta, varian sekarang Omikron, nanti ke depan nggak tahu lagi nih varian apa lagi gitu. Mudah-mudahan tidak Berbagai ada macam gitu. betul. Ya, Artinya kita, tantangan ke depan akan terus ada. tantangan tetap pasti ada. Ibaratnya kata orang mengatakan topan berlalu, walaupun badai datang lagi kan gitu. Betul. Jadi harapan kami ya itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya sudah terjadi dahulu-dahulu kala sebenarnya kan. Cuma orangnya saja yang berbeda. Baik. Ya, tinggal pandemi dari zaman dulu, influenza, cacar dan lain-lain itu sudah ada sejak zaman dulu. Tapi orangnya kan berbeda. Begitu juga sekarang ini kita sedang ini menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Orangnya tentu berbeda. Betul. Kalau yang dulu kan bagaimana mereka menanggulangi, sekarang kita bagaimana cara kita untuk menanggulangi. Tentunya situasi berbeda. Betul. Dulu dengan keterbatasan, dengan segala aspek yang masih sebuah kekurangan. Nah, kalau sedang sekarang semua serba modern, serba canggih, apa-apa bisa dikerjakan. Dan varian pun semakin canggih juga kan. Betul. kita waspadai, jangan sampai lengah intinya. Betul. Ya, saya mengabaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya ada di Kabupaten Waikanan, mulailah dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri untuk mematuhi protokol kesehatan lah dengan diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, kemudian keluarga kita, lingkungan. Nah, ya syukur-syukurlah mudah-mudahan Kabupaten Waikanan ini selalu hijau, begitu ya Pak Kadis ya. Kami terus bersinergi, baik dari Forkopimda khususnya, baik Kodim, kemudian polisian, pemerintah daerah, Kejari, dan instansi vertikal maupun horizontal yang lainnya, kami bersama-sama
kami sering duduk, ada yang namanya forum kumpul-kumpul lah, ya, sering membahas bagaimana Pak, ini sudah mulai naik nih, gimana nih caranya kita menanggulangi seperti itu bersama-sama. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dandim. Ini tentu menjadi harapan kita bersama. Pandemi segera berlalu, kemudian ekonomi masyarakat bisa kembali pulih, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Juga Pak Kadis, apa harapan yang Pak Kadis ke depan? Saya kira ini penting. Ini harapan Pak Kadis adalah harapan yang harus diamini oleh semua sektor UMKM di Kabupaten Waikanan. Ya, jadi ini momen yang bagus ini Pak Dandim. Jadi kalau ditanya harapan, ada 3 harapan saya. Yang pertama, saya berharap sekali melalui kesempatan yang baik ini bahwa UMKM saya ini apabila pinjam uang di bank itu dia tidak perlu jaminan. Oke. Kita sudah sama-sama mendengar ini, Pak Jokowi ngomong, OJK ngomong bahwa yang namanya kredit usaha rakyat itu kalau untuk UMKM itu tanpa jaminan memang. Baik. Tapi kenyataannya itu belum pernah ada. Baik. Apakah hari ini upaya tersebut sudah coba dilakukan oleh Kabupaten Waikanan untuk membangun komunikasi dengan sektor perbankan mungkin? Sudah. Nah, nanti ini dalam waktu dekat Pak Bupati dan Pak Wakil akan mengumpulkan seluruh pihak-pihak bank untuk bisa seperti itu. Coba bayangin ini Bu ya, usaha kecil saya ini Bu, mau pinjam 15 juta saja kalau harus menggadaikan sertifikat kan enggak ini. Betul. Ya namanya usaha kecil belum Tapi tentu itu juga ada realitas hari sertifikat. ini Pak Kadis. Gimana? Itu realitas hari ini. Realita hari ini. Tapi kalau ada pinjaman, betul memang hitungan kami ini hampir 55 miliar kredit usaha rakyat yang sudah tersalurkan dari satu bank. Tapi dari seluruh uang yang ada itu tidak ada yang tidak ada jaminan. Semuanya ada jaminan. Mau pinjam harus ada jaminan. Nah, kalau kita bicara usaha mikro yang kecil, nah mimpi saya. Tapi mimpi ini juga memang sudah dari pusat juga sudah seperti ngomong seperti itu. OJK ngomong seperti itu, Pak Jokowi juga ngomong seperti itu. Tapi kenyataannya, nah tapi saya nggak tahu ini kendala-kendala apa, karena pihak bank juga mau minjamkan uang juga kan, kalau dia sampai hilang dia collab juga. Nah, Betul. itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap sekali bahwa kita ini ada banyak perusahaan besar, Pak. Banyak perusahaan besar. Seharusnya banyak CSR yang bisa dikelola. Iya, seharusnya nanti apa dari CSR-nya disalurkan UMKM atau mereka mengangkat anak asuh. Nah, misalnya di negara batin dia ada perusahaan apa, dia ngangkat yang di sana saja, nggak perlu Baik. kemana-mana. Baik yang di sini juga. Nah itu mimpi saya yang kedua. Apakah proses ini sudah dicoba ditempuh oleh pemerintah Waikanan? Pak Bupati berjanji 2022 ini kita push habis itu. Jadi nanti saya berharap ya bahwa CSR-nya kalau dia nggak bisa mau payah-payah jadi anak asuh CSR-nya lah Pak Dandim ya, bagi-bagilah buat untuk UMKM. Nah itu. Jadi mimpi yang saya yang ketiga nanti ada produk-produk UMKM saya ini kalau mau ke Bandar Lampung, oh ini produk Waikanan. Baik. Nah, sekarang sudah ada, kalau Pak Dandim nanti nyebrang naik kapal Pak, kapal eksekutif, itu ada stay khusus Waikanan yang ada di Dekranasda. Nah, tapi kalau orang nggak naik kapal nggak ngelihat itu. Nah mimpi saya nanti di mana-mana adalah produk-produk Waikanan. Saya pikir 3 mimpi itu ke depan mudah-mudahan selama saya masih dipercaya jadi Kadis Koperasi dan UMKM, itulah target-target dan mimpi-mimpi saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Ini 3 mimpi yang saya pikir wajib diamini oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Waikanan, tidak hanya sektor UMKM saja. Tapi karena ini menjadi harapan dan juga stimulan bagi masyarakat untuk kembali bisa berharap ke depan akan ada ekonomi yang lebih baik. Saya kira 3 formulasi itu saya doakan bisa menjadi terrealisasi ke depan. Dan saya pikir tidak ada alasan sektor-sektor lain tidak mendukung hal tersebut. Karena sekali lagi ada banyak hal yang bisa diuntungkan, ada banyak hal yang bisa hidup dari 3 harapan Pak Kadis tadi. Semoga bisa terrealisasi ke depan. Terus terakhir Pak Kadispora, dengan pertanyaan yang sama, harapan ke depan. Dengan situasi pandemi, kemudian dengan potensi yang ada yang tidak bisa kita tutup mata sebelah mata bahwa ada banyak potensi yang bisa dimaksimalkan di Kabupaten Waikanan. Ya, terima kasih. Jadi harapan ke depan, ini kami dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
harapannya terutama kepada generasi muda kita nih. Generasi muda ini Waikanan luar biasa pemudanya. Jadi banyak pemuda kita yang sebenarnya punya potensi. Oleh karena itu saya mengajak pada kesempatan ini semua pemuda Waikanan, ayo sama-sama kita bersinergi, berkolaborasi dan kita berinovasi supaya bisa bersama-sama membangun Kabupaten Waikanan di masa pandemi ini. Itu yang kedua, kita juga berupaya mengangkat, kita punya banyak destinasi wisata, tapi sampai saat ini kita belum punya satu destinasi wisata yang jadi ikon kita di Waikanan. Oleh karena itu ke depan kita punya rencana dan sudah berjalan, sembari berjalan kita sampai dengan saat ini kita lagi mendorong satu titik destinasi wisata yang bisa menjadi unggulan untuk kabupaten kita. Harapannya jika sudah kita punya satu titik destinasi wisata unggulan, harapannya juga ekonomi bisa tumbuh, UMKM bisa tumbuh dengan kegiatan event-event yang kita buat di sana dengan mengikutsertakan semua komunitas-komunitas sehingga UMKM juga bisa terlibat di sana. Itu harapan kita ke depan. Dan untuk para atlet Waikanan, harapannya ini semuanya tetap semangat dan kita lagi berupaya mendorong mereka dengan dukungan semaksimal yang kita bisa untuk tahun ini di ajang Pekan Olahraga Provinsi kita sudah berupaya maksimal, mudah-mudahan prestasinya bisa sesuai dengan harapan kita semua. Sudah dipersiapkankah untuk Pekan Olahraga Nasional Ya, ke depan? Bagaimana persiapan hari ini di Waikanan? Saat ini sudah kita persiapkan sampai dengan tingkat pembinaan, sampai dengan pemberian penghargaan untuk mereka yang berprestasi sudah kita persiapkan. Baik, walaupun di tengah situasi pandemi dan refocusing anggaran ya Pak Kadis, Iya. ini luar biasa. Iya, kita bersama-sama dengan KONI untuk mendukung. Baik, supaya apalagi kalau ada CSR yang bisa dialihkan Iya, untuk betul menjadi untuk menjadi tips bagi atlet-atlet ini akan lebih maksimal lagi. Iya, Jadi betul sekali. CSR tidak hanya dikelola untuk sektor UMKM tapi juga meningkatkan kualitas-kualitas yang lain untuk atlet di Kabupaten Waikanan. Iya. Saya kira terima kasih, saya luar biasa sekali hari ini saya jadi bisa melihat Waikanan dengan mata terbuka yang lebih luas. Mungkin sejauh ini saya melihat dari jauh dari Kota Bandar Lampung. Seperti apa cerita-cerita di Kabupaten Waikanan. Tapi hari ini dengan duduk bersama 3 orang narasumber saya pada kesempatan hari ini pemirsa, saya melihat lebih dalam seperti apa Kabupaten Waikanan sebenarnya. Ada begitu banyak potensi, ada begitu banyak peluang, dan ada begitu banyak hal yang bisa dieksplor dari Kabupaten Waikanan. Saya tahu bahwa pandemi adalah persoalan, tapi pandemi bukan lagi alasan untuk kita bermalas-malasan. Ada banyak kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan, apalagi ketika menempatkan persoalan rakyat dan prioritas rakyat di atas segalanya. Ketika tadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan kita untuk berinovasi, maka inovasi-inovasi harus terus dihidupkan, agar rakyat tidak hanya menunggu di balik pintu sembari mengisolasi diri, tapi juga menunggu sambil berharap bahwa ke depan ada kebijakan yang mengetuk pintu rumah mereka menjadi sebuah harapan. Kita berharap sekali lagi ke depan pandemi segera berakhir, tapi juga pandemi bisa terus meningkatkan semangat mereka untuk tetap hidup, karena ada harapan ekonomi yang bisa menjamin kehidupan mereka di masa depan. Terima kasih sekali lagi kepada 3 narasumber saya, semoga kita bisa berjumpa lagi ke depan dalam kesempatan yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, dan tentunya dengan situasi yang lebih baik lagi untuk Kabupaten Waikanan. Saya Rismanti Borton, terima kasih pemirsa, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.